Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Sehat, Luar biasa. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Kalau Bapak lihat, anak Bapak pagi ini semua penuh dengan semangat. Ya, itu berkat karena kita sehat. Iya, apalagi di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap menjaga kesehatan. Iya, betul sekali. Nah, anak-anak Bapak semua, coba Bapak lihat dulu. Oh, ternyata semua sudah hadir ya. Karena semua sudah hadir, sudah masuk ke dalam room. Sekarang Bapak minta coba Junaidi sebagai ketua kelas siapkan pimpin doa untuk teman-temannya. Baiklah, Pak. Terima kasih. Baiklah, teman-teman semua. Marilah kita berdoa sebelum memulai pelajaran menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada anak Bapak Junaidi yang sudah memimpin doa. Penting bagi kita dalam setiap akan melakukan segala aktivitas itu berdoa. Supaya apa? Supaya kegiatan kita menjadi berkah dan apa yang akan kita lakukan menjadi mudah. Baik anak-anak Bapak, masih ingat tentang lagu Garuda Pancasila? Masih, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bapak pimpin dulu ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Aku rakyat adil ayo maju, Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju, Maju. Iya, terima kasih karena kalian sudah bersemangat menyanyikan salah satu lagu nasional Garuda Pancasila. Mengapa kita perlu menyanyikan lagu tersebut? Ya, salah satu lagu nasional karena kita itu salah satu langkah kita untuk menghargai perjuangan para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan dari tangan-tangan penjajah. Anak Bapak semua, hari ini ya kita akan belajar mengenai tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Ya. Jadi setelah pembelajaran ini nanti Bapak harapkan ya, yang pertama kalian mampu menganalisis cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan benar. Yang kedua, Bapak harapkan kalian mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif menggunakan bahasa kalian sendiri dengan benar. Lalu yang ketiga, setelah kalian nanti melihat tayangan video pembelajaran, kalian mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Setelah itu, kalian juga mampu mengembangkan ide pokok yang sudah kalian temukan ke dalam bentuk sebuah karangan. Nah, kalau pada pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari mengenai perkembangbiakan secara generatif. Coba sekarang Bapak tanya,
Mondang, masih ingat atau tidak apa itu perkembangbiakan generatif? Yang perkembangbiakan generatif itu Pak kan yang dengan bantuan ya. Artinya tumbuh tanaman itu bisa bertambah banyak karena ada bantuan dari hewan-hewan gitu ya kan Pak? Oh, seperti itu. Dengan bantuan hewan, bantuan manusia itu maksudnya ya? Iya Pak. Iya, berarti tadi malam sebelum belajar hari ini Mondang belum membaca materi yang kemarin. Mungkin teman yang lain masih ingat apa itu perkembangbiakan generatif? Saya, Pak. Ya. Nanoy, apa Nanoy? Perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan dengan melalui proses perkawinan, Pak. Iya, bagus Nanoy. Jadi, Mondang, jawaban Mondang tadi tidak salah. Itu sudah mendekati dengan bantuan hewan, Pak. Ya, supaya Iya, apa? Pak. Terjadi Kan itu Pak, proses. kalau penyerbukan itu kan bisa dari hewan Pak. Betul. Maksud Bapak, seperti yang disampaikan oleh Nanoy tadi, perkembangbiakan generatif adalah proses perkembangbiakan melalui proses perkawinan. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang disebutkan oleh teman kita Mondang. Ya, ada dengan bantuan angin, ada dengan bantuan hewan, ada juga dengan bantuan manusia. Nah, baik. Sekarang coba kalian lihat, terlihat tidak nih gambar apa anak-anak semua? Pisang, Pak. Aku suka pisang Pak. Suka dengan buah ini? Bagi kan Pak? Bagi. Bagi. Kalau mau dibagikan kita berdoa, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Nanti setiap pagi bawakan pisang ya. Janji ya Pak. Ayo, Hore. siapa yang tahu kira-kira pisang ini berkembang biak secara generatif atau vegetatif? Siapa yang tahu? Vegetatif Pak. Vegetatif. Bagus anak-anak Bapak semua. Nah, kalau yang ini, iya, ini sering kamu jumpai nih. Kalau di dapur terkadang kamu melihat ibu kamu menangis sendiri di dapur. Coba tebak, ini buah apa yang Bapak pegang? Bawang merah. Merah, Pak. Iya, bagus. Bawang merah. Ya. Apakah bawang merah ini berkembang biak secara generatif atau vegetatif? Vegetatif. Vegetatif, Pak. Vegetatif. Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Baik, ingin tahu bagaimana perkembangbiakannya? Iya, Pak. Baik. Iya. Jika ingin tahu, perhatikan Bapak akan menampilkan slide. Coba kalian Bapak minta dalam proses pembelajaran, kalian harus tetap memperhatikan apa yang Bapak sampaikan dari awal hingga akhir, sehingga apa yang kita sampaikan hari ini dapat kamu terima dengan baik. Baik, terlihat anak Bapak? Terlihat, Pak. Ya. Hari ini kita akan belajar mengenai cara perkembangbiakan secara vegetatif. Ya. Di awal tadi sudah Bapak tunjukkan beberapa tumbuhan, ya. Ada pisang dan juga bawang merah. Nah, tadi Bapak sudah menanyakan. Ada dari teman-teman kamu juga sudah menjawab, ya, bahwa bawang merah dan pisang itu berkembang biak dengan cara vegetatif. Sekarang Bapak tanya, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif itu? Yang tahu apa perkembangbiakan vegetatif itu? Vegetatif itu Saya, Pak. perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan.
Tidak kawin, Pak. Masih belum sempurna apa? Tidak kawin. Berkembangbiakan Tidak tanpa kawin. proses perkawinan, Pak. Iya, bagus, Lombu, ya. Berkembangbiakan pada tumbuhan tidak melalui proses perkawinan. Coba, kira-kira jawaban Lombu betul atau tidak ya? Pintar-pintar Ya. ambil Pak. Nah, coba kita lihat pada slide ini, ya. Bisa dibaca di sini? Bisa, Pak. Perkembangbiakan Coba secara Bapak minta bantuan Ika, coba dibaca yang di dalam kotak Ika. Berkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuh berasal dari induknya. Iya, terima kasih anak Bapak. Jadi, Sama-sama, Pak. berkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui proses perkawinan. Berbeda terbalik materi yang lalu ya mengenai perkembangbiakan secara generatif. Kalau secara generatif melalui proses perkawinan, tetapi pada vegetatif ya berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Jadi melalui apa? Makhluk hidup baru tumbuh berasal dari induknya. Bagaimana prosesnya? Sekarang Bapak akan memutarkan sebuah video pembelajaran. Silakan kalian amati. Setelah tayangan video nanti, Bapak akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Siapa yang bisa menjawab, maka akan Bapak tambah bintangnya. Mau tambah bintangnya? mau. Oh, biasa kalau pembelajaran langsung selalu Bapak kasih permen. Sekarang Bapak ganti kasih bintang saja ya. Oke, coba sekarang diperhatikan ya. Masih ingat dari tayangan Bang Biakan? Coba kamu lihat sekarang pada tayangan slide ini. Yang pertama ini gambar apa, Nak? Kunyit, Pak. Kunyit. Bagus, Bawang. Bu. Tebu. Itu adalah gambar foto Kunyit. Kunyit. Siapa yang tahu kunyit berkembang biak dengan cara apa? Umbi. Hah? Umbi? Bukan tunas. Vegetatif. Cara vegetatif, Pak. Alami, Pak. Vegetatif. Vegetatif? Iya. Yakin? Yakin, Ayo. Pak. Coba ya. Apakah Membelah jawaban diri. kamu betul atau salah? Coba sekarang lihat. Ya, ternyata kunyit berkembang biak dengan Yakin, cara Pak. akar Tinggal. tinggal. Ya. Nah, bagaimana akar tinggal itu ya? Batang tumbuh mendatar yang terletak di bawah tanah di bawah permukaan tanah. Ya, itulah disebut dengan akar tinggal. Anak Bapak yang salah, nanti bisa kamu lihat lagi pada video pembelajaran yang sudah Bapak bagikan melalui aplikasi WhatsApp. Nah, yang kedua di sampingnya ini gambar apa, Nak? Tebu. Bagus. Tahu berarti suka nih makan tebu nih. Enak, Ya. Pak. Iya, segar apalagi siang-siang. Coba sekarang kalau tebu berkembang biaknya bagaimana? Tunas. Bagus. Siapa tadi yang menjawab itu? Saya. Ika ya? Bacteria, Pak. Fatilia. Bagus anak Bapak Fatilia ini. Kadang jarang dia terdengar, tapi sekali terdengar pasti benar dia jawabnya ya. Fatilia, makasih ya. Ya, jadi Sama-sama, Pak. iya, tebu berkembang biak dengan cara tunas. Nah, untuk gambar selanjutnya apa ini tadi? Bawang. Merah, Pak. Bawang apa? Bawang merah. Bawang merah atau bawang putih nih?
Bawang merah, Pak. Merah. Bawang merah. Kira-kira bawang merah berkembang biak dengan cara apa? Umbi lapis, Pak. Umbi, Pak. Wah, coba kita lihat jawaban Nanoy. Betul, Nanoy, ya. Ini Bapak ingat siapa yang menjawab benar akan Bapak tambah bintangnya. Selanjutnya, Wah, itu gambar apa? singkong. Ini selalu ada di Kayu. belakang rumah nih. Singkong, Pak. Singkong. Singkong berkembang biak dengan cara apa? Tang. Umbi, Pak. Coba kita lihat Batang, ya, Pak. Fatilia. Betul tidak jawaban Batang, Fatilia? Umbi batang. Nah, iya. Yang jawab akar tinggal tadi salah ya. Ya, kurang tepat jawabannya. Ya. Coba sekarang. Nah, ini kalau pagi-pagi ibunya sering ini merebus nih. Ini gambar apa, Nak? Ubi. Ubi Singkong, apa? Pak. Ubi jalar. Ubi jalar. Ubi jalar berkembang biak dengan cara apa? Ayo, siapa yang tahu? Umbi, Pak. Umbi batang. Umbi batang. Kita lihat Sondang ya. Batang. Bagus anak Bapak. Nih kalau dari Toba nih. Ayo. Strawberry. Strawberry. Andri. Strawberry. Strawberry berkembang biak dengan cara apa? Biji, Pak. Biji. Kalau biji berarti generatif dong. Ayo coba diingat lagi. Akar, Pak. Kita lihat ya. Lagi ya. Dan yang terakhir ini adalah gambar tumbuhan paku. Geragi. Tumbuhan paku itu berkembang biak dengan cara spora. Jadi anak Bapak semua, setelah kalian untuk Apa itu geragi, Pak? silakan kalian analisis secara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif di lingkungan sekitarmu dan tulislah hasilnya pada tabel seperti yang ada di bawah ini, yang mana tabel ini sudah Bapak bagikan melalui aplikasi WhatsApp. Nanti bisa kalian buka ya. Nah, sekarang ayo membaca. Yang bisa bantu Bapak membacakan teks tumbuhan sumber kehidupan. Saya, Pak. Iya, Anta, silakan Anta. Oke lah Pak, saya akan baca. Judulnya Tumbuhan Sumber Kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Ya, Pak. nanti diperhatikan lagi tanda bacanya ya. Di situ Pak. dataran ya, bukan daratan, Nak ya. Baik, setelah kalian melihat teks bacaan, setelah membaca yang ada di dalam buku teks, kira-kira pertanyaan Bapak, dapatkah kalian menemukan ide pokok dari teks yang sudah kamu baca tadi? Ayo. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Benar, Pak? Iya, bagus anak Bapak ya. Itu adalah ide pokok dari paragraf pertama ya. Nah, untuk anak-anak Bapak yang belum mengetahui bagaimana cara menentukan ide pokok, sudah ada tayangan video yang sudah Bapak bagikan melalui aplikasi WhatsApp ya. Nanti bisa kamu lihat di situ ya mengenai video pembelajaran. Ya, kalimat utama sering juga disebut sebagai gagasan pokok atau gagasan utama. Artinya ide pokok itu terdapat dalam kalimat utama ya. Kalau pertemuannya lalu kita sudah membahas mengenai kalimat
Skema 1 ciri-ciri makna hidup. Pembelajaran 3 yang Setelah ada kalian di halaman video yang sudah Bapak bagikan, ya, materinya. Bapak minta kalian menemukan informasi ya atau ide pokok yang ada teks bacaan tersebut. Silahkan nanti kalian tuliskan ide pokok. Ya. Nah, ya, silakan kalian tuliskan ide pokok dari paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Ingat, ya, semua tugasnya, ya, harus dikumpulkan dengan tepat aplikasi WhatsApp. Setelah itu, bagi yang sudah siap, kalian dapat mengumpulkan kembali kepada Bapak. Baru setelah itu nanti akan Bapak berikan untuk evaluasinya, ya. Nah, jadi kalau tidak kalian mengerjakan LKPD, maka berarti tidak bisa melanjutkan ke lembar evaluasi. Baik, sampai di sini anak-anak Bapak ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Monda. Tadi perkembangbiakan dengan geragi itu bagaimana, Pak? Jadi anak-anak bisa lihat pada geragih itu bagian tumbuhan yang menyentuh tanah, ya, ingat, yang menyentuh tanah akan ditumbuhi akar, ya. Bapak ulangi lagi, tumbuhan atau bagian tumbuhan, kalau kamu lihat itu kan seperti batangnya yang menjalar, yang menyentuh tanah, dia akan ditumbuhi akar. Nah, itu bisa ditanam lagi tidak, Pak? Bisa. Kenapa? Karena dia sudah tumbuh akar menjadi individu yang baru, ya, sehingga bisa kita tanam menjadi tumbuhan yang baru. Seperti itu, Sondang. Gimana, Sondang? Jelas? Iya, Pak. Makasih, Pak. Jelas, bagus. Ada yang lain? Jika tidak ada lagi pertanyaan, coba siapa yang bisa bantu Bapak menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo. Cara Siapa? perkembangbiakan tumbuhan, Pak. Bagus, cara perkembangbiakan tumbuhan. Ada lagi? Ayo yang laki-lakinya mana? Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Bagus. Macam-macam atau jenis-jenis cara perkembangbiakan vegetatif, ya. Jadi apa yang sudah disampaikan teman-teman kalian itu benar, ya. Jadi kesimpulannya adalah perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin, ya. Jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif itu ada tunas, umbi batang, umbi akar, geragih, umbi lapis, spora, dan akar tinggal. Ide pokok adalah inti dari sebuah paragraf. Lalu ide pokok itu berada di dalam kalimat pertama. Ide pokok juga bisa kamu temui atau berada di awal dan di akhir. Baik anak-anak Bapak semua, demikian yang pertemuan kita pada hari ini. Bapak selalu mengingatkan tetap belajar di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan, dan ingat tugas yang sudah Bapak bagikan melalui WhatsApp, silakan kalian kerjakan LKPD-nya terlebih dahulu. Jika sudah siap, maka kirim kembali kepada Bapak, baru kalian akan mendapatkan link untuk lembar evaluasi. Sampai sini paham anak-anak Bapak semuanya? Paham, Pak. Paham bagaimana cara Pak. kerjanya? Paham. Paham. Baik, kalau sudah paham, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Baiklah teman-teman sekalian, kita sudah pulang ya. Baiklah, berdoa mulai. Ya langsung doa aja, Juna. Selesai. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Salam. Pagi.